Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Fatmawati dan rekan saya Istiqomah serta Nur Aini akan mempresentasikan materi genetika yang berjudul mutasi. Yang pertama yaitu ada definisi dari mutasi. Mutasi sendiri berasal dari kata mutatus yang artinya adalah perubahan. Mutasi didefinisikan sebagai perubahan materi genetik, yaitu gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia, virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Nah, mutasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mutasi gen, kemudian yang kedua mutasi kromosom. Mutasi gen adalah perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Mutasi gen pada dasarnya merupakan mutasi titik. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi dalam lingkup gen. Peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA. Kemudian mutasi gen dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada penggantian pasangan basa dan insersi atau delesi pasangan basa. Penggantian pasangan basa itu ada dua lagi, yaitu ada transisi dan transversi. Transisi adalah penggantian satu basa purin oleh basa purin yang lain atau penggantian basa pirimidin oleh basa pirimidin yang lain. Yang kedua yaitu ada transversi. Transversi adalah penggantian basa purin oleh basa pirimidin atau basa pirimidin oleh basa purin. Nah, di sini ada contoh dari transisi, di mana A merupakan urutan asam amino yang normal. Lalu di B, asam amino sudah mengalami perubahan. Pada gambar ini, satu basa adenin yang merupakan basa purin menggantikan basa guanin yang juga merupakan basa purin pada kodon keempat mRNA. Inilah yang dinamakan transisi, yaitu penggantian basa purin oleh basa purin yang lain atau basa pirimidin oleh basa pirimidin yang lain. Transisi ini dapat memberikan pengaruh pada organisme ataupun tidak sama sekali, bergantung bagaimana penggantian basa tersebut ditranslasikan. Selanjutnya yaitu ada contoh dari transversi, di mana pada gambar ini basa purin berupa adenin digantikan oleh basa pirimidin berupa urasil. Yang pertama yaitu ada DNA hemoglobin yang masih normal. Kemudian selanjutnya ada DNA hemoglobin yang mengalami mutasi, di mana seperti yang saya sebutkan tadi bahwa basa adenin digantikan oleh basa urasil sehingga dapat menyebabkan kode triplet untuk basa amino baru, yaitu valin. Nah, penggantian pasangan basa ini menimbulkan perubahan protein sehingga protein tersebut tidak berfungsi dan menyebabkan sickle cell hemoglobin. Pembagian selanjutnya yaitu ada penambahan atau pengurangan basa. Di sini penambahan dapat juga disebut sebagai insersi, sedangkan pengurangan dapat disebut juga dengan delesi. Penambahan atau pengurangan basa pada DNA dapat menyebabkan perubahan sederetan kodon RNAD yang terdapat di belakang titik perubahan tersebut, yang berarti juga akan terjadi perubahan asam amino yang disajikan melalui RNAD tersebut. Akibat lain dari penambahan atau pengurangan basa adalah terjadinya pergeseran kodon akhir pada RNAD. Dapat kita lihat di sini bahwa ada gambar mutasi pergeseran kerangka menyebabkan pemunculan kode protein yang baru. Nah, penambahan atau delesi atau pengurangan basa urasil pada urutan basa UUU menyebabkan pergeseran basa-basa lainnya sehingga kode protein baru akan muncul, yaitu berupa UUG. Apabila insersi atau delesi ini terjadi di dekat ujung gen, akan menghasilkan protein yang rusak atau protein yang tidak berfungsi. Nah, selanjutnya ada kelainan oleh mutasi genetik. Yang pertama ada siklopia, menyebabkan kedua mata penderitanya tidak dapat terpisah. Bayi mengalami siklopia juga akan memiliki wajah yang sangat tidak beraturan, bahkan hidungnya tidak dapat berfungsi dengan normal.
Kedua ada Mermaid Syndrome, merupakan suatu mutasi yang menyebabkan dua kaki penderitanya menggabung menjadi satu bagian, sehingga kaki nampak seperti ekor duyung. Dapat dilihat pada gambar. Nah, biasanya kelainan ini, Mermaid Syndrome ini menyerang pada bayi yang baru lahir. Selanjutnya ada gigantisme. Seorang yang mengalami gigantisme akan memiliki tubuh yang tinggi, melebihi tinggi normal manusia. Mutasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pituitary gigantism dan cerebral gigantism. Penderita pituitary ini akan mengalami tubuh yang sangat tinggi, sedangkan penderita cerebral gigantisme akan mengalami pertumbuhan otak yang berlebih sehingga membuat penderitanya mengidap penghambatan mental. Selanjutnya ada dwarfisme. Selain gigantisme, penderita kelainan genetik ini hanya akan memiliki tinggi yang berkisar antara 4 hingga 10 inci. Jadi ini merupakan kebalikan dari gigantisme. Selanjutnya ada progeria. Kebanyakan anak yang menderita progeria hanya mampu bertahan hidup hingga usia 13 tahun. Penyakit ini disebabkan karena mutasi pada gen LMNA, sejenis protein yang menyuplai inti sel. Gejala progeria ini adalah kulit yang kasar dan kaku, rambut rontok, dan kelainan pertumbuhan tulang. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mutasi kromosom atau mutasi besar. Mutasi kromosom yaitu mutasi yang disebabkan karena perubahan struktur kromosom atau perubahan jumlah kromosom. Istilah mutasi pada umumnya digunakan untuk perubahan gen, sedangkan perubahan kromosom yang dapat diamati dikenal sebagai variasi kromosom atau mutasi besar atau aberasi. Mutasi kromosom terbagi ada dua jenis, yaitu perubahan jumlah set kromosom, ada euploidi dan aneuploidi. Lalu perubahan jumlah set kromosom, ada delesi kromosom, duplikasi kromosom, translokasi kromosom, inversi kromosom, dan karentinasi kromosom. Mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom yang terjadi pada perubahan jumlah kromosom melibatkan kehilangan atau penambahan perangkat kromosom genom disebut euploida, sedangkan yang hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom disebut aneuploid. Euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploidi atau genom atau seluruh set kromosom, sehingga jumlah kromosom merupakan kelipatan jumlah kromosom pada satu genom. Misalnya, jumlah kromosom pada sel adalah haploid, maka euploidi yang mungkin muncul adalah kromosom yang berjumlah N monoploid, 2N diploid, 3N triploid, 4N tetraploid. Individu yang memiliki set kromosom lebih dari 2N disebut individu piloploid. Mutasi poliploid ada dua. Yang pertama ada autopoliploid, adalah penggandaan ploidi dengan penggabungan genom-genom yang sama. Yang kedua ada allopoliploid, terjadi karena perkawinan atau hybrid antara spesies yang berbeda jumlah set kromosomnya dan terjadi pada kromosom non-homolog, misalnya Rapanobrasiska atau akar seperti kol, daun mirip lobak. Lalu ada aneuploidi atau yaitu organisme yang jumlah kromosomnya terdapat penambahan atau kehilangan satu atau beberapa kromosom pada genomnya. Lalu yang banyak ditemukan adalah individu dengan penambahan atau pengurangan satu kromosom. Dengan penambahan satu kromosom 2N plus 1, maka dalam inti akan ada satu nomor kromosom dengan 3 homolog trisomil, sedangkan nomor yang lainnya tetap mengandung 2 kromosom. Nah, aneuploidi dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya gagal berpisah atau non-disjunction dan anafase lac. Non-disjunction merupakan peristiwa gagal berpisah pada saat gametogenesis. Adapun anafase lac merupakan peristiwa tidak melekatnya salah satu kromatid pada benang gelendong pada tahap anafase. Untuk lebih jelas mengenai macam individu aneuploid, ini ada tabel di mana ada tipe-tipe aneuploidi, formula kromosom, dan penulisan genotopi. Berdasarkan asap tes
set kromosom haploid ABC, yang dimana ada disomi atau diploid normal, ada 2N, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Monosomi 2N plus min 1, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Trisomi 2N besar plus 1, A besar, A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Tetrasomi 2N plus 2, A besar, A besar, A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Pentasomi dan seterusnya 2N plus 3, A besar, A besar, A besar, A besar, B besar, B besar, B, C besar, C besar. Nah, ini ada gambar dari gambar fertilasi antara sperma normal dan sel telur yang mengalami gagal berpisah akan dihasilkan zigot yang trisomi. Lalu ada mutasi kromosom akibat perubahan struktur kromosom. Mutasi karena perubahan struktur kromosom atau kerusakan bentuk kromosom disebut juga dengan istilah aberasi. Perubahan struktur fisik kromosom dapat terjadi pada lokasi atau jumlah gen dalam kromosom. Perubahan jumlah gen dalam kromosom dikelompokkan menjadi delesi dan duplikasi, sedangkan perubahan lokasi pada gen pada kromosom dapat terjadi melalui translokasi inferensi. Lalu ada delesi kromosom. Delesi adalah mutasi akibat hilangnya 2 atau lebih nukleotida yang berdampingan. Apabila rangkaian basa yang hilang merupakan satu ruas yang lebih kecil dari panjang gen, maka gen tersebut akan bermutasi. Tetapi, jika rangkaian nukleotida yang hilang lebih besar dari ruas satu gen, maka gen tersebut akan hilang kromosomnya. Nah, ini ada contoh delesi kromosom yang terjadi pada X Drosophila atau Drosophila melanogaster yang berukuran pendek. Mutan ini bersifat relasi-pretal, dapat hidup hanya dalam bentuk heterozigot. Nah, contoh delesi pada manusia adalah sindrom Cri-du-Chat. Sindrom ini terjadi karena pada kromosom nomor 5 terjadi delesi. Penderita sindrom ini meninggal pada waktu lahir atau pada masa kanak-kanak. Nah, delesi itu ada dua. Yang pertama delesi terminal dan delesi integral. Delesi terminal merupakan patahnya kromosom di satu tempat dekat ujung kromosom. Sedangkan delesi integral terjadi apabila kromosom patah di dua tempat. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mutasi kromosom atau mutasi besar. Mutasi kromosom yaitu mutasi yang disebabkan karena perubahan struktur kromosom atau perubahan jumlah kromosom. Istilah mutasi pada umumnya digunakan untuk perubahan gen, sedangkan perubahan kromosom yang dapat diamati dikenal sebagai variasi kromosom atau mutasi besar atau aberasi. Mutasi kromosom terbagi ada dua jenis, yaitu perubahan jumlah set kromosom, ada euploidi dan aneuploidi. Lalu perubahan jumlah set kromosom, ada delesi kromosom, duplikasi kromosom, translokasi kromosom, inversi kromosom, dan karentinasi kromosom. Mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom yang terjadi pada perubahan jumlah kromosom melibatkan kehilangan atau penambahan perangkat kromosom genom disebut euploida, sedangkan yang hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom disebut aneuploid. Euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploidi atau genom atau seluruh set kromosom, sehingga jumlah kromosom merupakan kelipatan jumlah kromosom pada satu genom. Misalnya, jumlah kromosom pada sel adalah haploid, maka euploidi yang mungkin muncul adalah kromosom yang berjumlah N monoploid, 2N diploid, 3N triploid, 4N tetraploid. Individu yang memiliki set kromosom lebih dari 2N disebut individu piloploid. Mutasi poliploid ada dua. Yang pertama ada autopoliploid, adalah penggandaan ploidi dengan penggabungan genom-genom yang sama. Yang kedua ada allopoliploid, terjadi karena perkawinan atau hibrid antara spesies yang berbeda jumlah set kromosomnya dan terjadi pada kromosom non-homolog, misalnya Rapanobrassica atau akar
seperti kol, daun mirip lobak. Lalu ada aneuploidi yaitu organisme yang jumlah kromosomnya terdapat penambahan atau kehilangan satu atau beberapa kromosom pada genomnya. Lalu yang banyak ditemukan adalah individu dengan penambahan atau pengurangan satu kromosom. Dengan penambahan satu kromosom 2N plus 1, maka dalam inti akan ada satu nomor kromosom dengan 3 homolog trisomil, sedangkan nomor yang lainnya tetap mengandung 2 kromosom. Nah, aneuploidi dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya gagal berpisah atau non-disjunction dan anafase lock. Non-disjunction merupakan peristiwa gagal berpisah pada saat gametogenesis. Adapun anafase lock merupakan peristiwa tidak melekatnya salah satu kromatid pada benang gelendong pada tahap anafase. Untuk lebih jelas mengenai macam individu aneuploid, ini ada tabel di mana ada tipe-tipe aneuploidi, formula kromosom, dan penulisan genotopi berdasarkan aseptes set kromosom haploid ABC, yang dimana ada disomi atau diploid normal, ada 2N, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Monosomi 2N plus min 1, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Trisomi 2N besar plus 1, A besar, A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Tetrasomi 2N plus 2, A besar, A besar, A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Pentasomi dan seterusnya 2N plus 3, A besar, A besar, A besar, A besar, B besar, B besar, B, C besar, C besar. Nah, ini ada gambar fertilasi antara sperma normal dan sel telur yang mengalami gagal berpisah akan dihasilkan zigot yang trisomi. Lalu ada mutasi kromosom akibat perubahan struktur kromosom. Mutasi karena perubahan struktur kromosom atau kerusakan bentuk kromosom disebut juga dengan istilah aberasi. Perubahan struktur fisik kromosom dapat terjadi pada lokasi atau jumlah gen dalam kromosom. Perubahan jumlah gen dalam kromosom dikelompokkan menjadi delesi dan duplikasi, sedangkan perubahan lokasi pada gen pada kromosom dapat terjadi melalui translokasi inferensi. Lalu ada delesi kromosom. Delesi adalah mutasi akibat hilangnya 2 atau lebih nukleotida yang berdampingan. Apabila rangkaian basa yang hilang merupakan satu ruas yang lebih kecil dari panjang gen, maka gen tersebut akan bermutasi. Tetapi, jika rangkaian nukleotida yang hilang lebih besar dari ruas satu gen, maka gen tersebut akan hilang kromosomnya. Nah, ini ada contoh delesi kromosom yang terjadi pada X Drosophila atau Drosophila melanogaster yang berukuran pendek. Mutan ini bersifat relasi pretal, dapat hidup hanya dalam bentuk heterozigot. Nah, contoh delesi pada manusia adalah sindrom Cri-du-Chat. Sindrom ini terjadi karena pada kromosom nomor 5 terjadi delesi. Penderita sindrom ini meninggal pada waktu lahir atau pada masa kanak-kanak. Nah, delesi itu ada 2. Yang pertama delesi terminal dan delesi integral. Delesi terminal merupakan patahnya kromosom di satu tempat dekat ujung kromosom. Sedangkan delesi integral terjadi apabila kromosom patah di 2 tempat. Terima kasih. Saya Istiqomah, NPM 1811060103. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, selanjutnya adalah duplikasi kromosom. Duplikasi adalah mutasi yang terjadi karena penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang telah ada sebelumnya. Duplikasi juga dapat terjadi akibat pindah silang. Suatu segmen kromosom berpindah ke bagian lain kromosom homolognya. Nah,
Pada kejadian ini terjadi delesi pada kromosom yang kehilangan segmennya. Contohnya itu adalah duplikasi pada kromosom Drosophila melanogaster yang menyebabkan mutasi mata berbentuk batang ataupun bar. Nah, ini adalah contohnya, yaitu delesi ataupun kehilangan segmen. Nah, terlihat pada gambar itu yang pertama adalah A, B, C, D. Dan yang D itu dia mengalami delesi ataupun pemotongan. Yang kedua itu ada A, B, C, D. A itu yang hilang ataupun mengalami delesi. Kemudian dari kedua ini yang mengalami delesi yaitu antara A dan D. Kemudian hasil dari duplikasi ataupun penggandaan itu terlihat di gambar itu, yaitu hasilnya A, B, C, B, C, D. Nah, yang mengalami penggandaan itu yaitu BC. Nah, yang selanjutnya adalah translokasi kromosom. Translokasi adalah mutasi yang terjadi akibat berpindah ruas DNA ataupun segmen kromosom ke tempat yang baru, baik dalam satu kromosom atau antar kromosom yang berbeda. Bila terjadi pertukaran ruas antara kromosom disebut translokasi resiprok. Translokasi tidak resiprok adalah berpindahnya segmen kromosom ke kromosom yang lain tanpa pertukaran sehingga kromosom menjadi lebih panjang. Kromosom yang mengalami translokasi mengalami perpindahan fragmen. Kemudian translokasi ataupun perpindahan fragmen dapat dilihat di gambar sebelumnya. Itu kan ada kromosom yang besar berwarna hitam. Kemudian ada kromosom kecil yang berwarna putih. Nah, keduanya kromosom ini mengalami translokasi, yaitu perpindahan salah satu fragmennya yang menjadi gambar seperti di samping ataupun terlihat bahwa kromosom besar salah satu lengannya itu ada yang berwarna putih. Kemudian begitu juga sebaliknya pada kromosom yang kecil itu lengannya itu ada yang berwarna hitam. Karena ini terjadi proses translokasi, yaitu perpindahan fragmen ke salah satu kromosom. Nah, selanjutnya ada inversi kromosom. Inversi merupakan perubahan arah dari segmen kromosom. Hal ini dapat terjadi apabila sebuah kromosom yang telah mengalami kerusakan kemudian bergabung kembali ke tempat asalnya hanya dalam arah yang berlawanan. Terjadi pada kromosom homolog. Inversi dibagi menjadi dua, yaitu inversi parasentris dan inversi parisentris. Selanjutnya ada inversi parasentris, yaitu terjadi apabila sentromer terletak di sebelah luar lengan kromosom yang mengalami inversi. Kemudian, inversi parisentris merupakan inversi yang terjadi pada dua lengan kromosom yang berbeda. Nah, di sini terlihat pada gambar A itu A, B, C, D, E, F, G, H, dan yang mengalami inversi parasentris yaitu pada B, C, D, E, sehingga menghasilkan A, D, C, B, E, F, G, H. Kemudian yang inversi parisentris yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang mengalami inversi parasentris yaitu B, C, D, E, F, G, sehingga menghasilkan A, G, F, E, D, C, B, H. Yang selanjutnya ada katenasi kromosom. Katenasi kromosom merupakan mutasi kromosom yang terjadi apabila suatu kromosom homolog yang ujung-ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Katenasi terlihat pada gambar yaitu mutasi kromosom, misalnya itu ada kromosom homolog yaitu A, B, C, X, Y, Z. Nah, kemudian pada kromosom homolog ini ujung-ujungnya itu saling berdekatan, maka akan terjadi katenasi yaitu mutasi antara ujung-ujungnya kromosom itu tadi. Makanya tadi kan ujung kromosom C akan bermutasi dengan ujung X, kemudian ujung C bermutasi dengan X, kemudian ujung A dengan ujung A, ujung Z dengan ujung Z.
Karena dari keempat ini saling berdekatan, kemudian akan terjadi katenasi, yaitu mutasi kromosom itu tadi. Sehingga dari keempat ini yang posisinya normalnya ini berbaris seperti itu, kemudian akan mengalami katenasi membentuk sebuah lingkaran. Selanjutnya pembentukan mutan. Individu yang memperlihatkan perubahan sifat ataupun fenotip akibat mutasi disebut mutan. Aspek praktis dari pembentukan mutan sebagai berikut. Diketahui ada beberapa mikroorganisme yang menggambarkan resistensi terhadap antibiotik tertentu akibat mutasi. Kenyataan ini sangat penting dalam pengobatan penyakit. Dapat diisolasi mutan biokimiawi yang mampu menghasilkan suatu produk akhir dalam jumlah besar. Hal ini penting dalam industri. Memungkinkan persyaratan untuk pemeliharaan biakan murni spesies mikroba yang khas tercegah dari mutasi. Mutan-mutan yang mengalami kerusakan ataupun terhambatnya proses-proses enzimatis yang berbeda dapat dimanfaatkan untuk mempelajari lebih jauh proses biokimia, seluk-beluk jalur metabolisme ataupun jalur biosintesis. Salah satu mutagen yang banyak dimanfaatkan manusia dalam berbagai keperluan adalah radiasi. Perbuatan yang menimbulkan radiasi dapat menyebabkan terjadinya mutasi, misalnya penggunaan zat-zat kimia radioaktif, penggunaan sinar X dalam penelitian dan pengobatan, kebocoran radiasi dari pembuangan sampah-sampah industri, reaktor, atom, roket, dan lain sebagainya. Penggunaan bom radioaktif ataupun peledakan bom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan terbentuknya kelapa poliploid. Meski sifat mutasi adalah merugikan, namun dalam beberapa hal berguna pula bagi manusia dan kehidupannya. Misalnya, meningkatkan hasil panen produksi pangan seperti gandum, tomat, kacang tanah, kelapa poliploidi dengan mutasi induksi. Untuk pemeriksaan proses biologi melalui mutasi, misalnya transport elektron pada fotosintesis, fiksasi nitrogen pada bakteri. Sebagian proses penting untuk evolusi dari variasi genetik. Penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik yaitu pertama itu kanker. Sel kanker adalah sel normal yang mengalami mutasi ataupun perubahan genetik dan tumbuh tanpa terkoordinasi dengan sel-sel tubuh lain. Kemudian yang kedua, sindrom Turner. Ciri-cirinya yaitu karyotip 45X044 autosom dan 1 kromosom X. Diderita oleh wanita. Tinggi badan cenderung pendek, alat kelamin terlambat perkembangannya, sisi leher tumbuh tambahan daging, bentuk kaki X, kedua puting susum berjarak melebar, keterbelakangan mental. Dan selanjutnya ada sindrom Klinefelter. Ciri-cirinya yaitu karyotip 47XXY, kelebihan kromosom seks yaitu X, diderita oleh pria. Bulu badan tidak tumbuh, testis mengecil, mandul, buah dada membesar, tinggi badan melebihi jika jumlah kromosom X lebih dari 2 mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya ada sindrom Jacob. Ciri-cirinya itu karyotip 47XYY ataupun kelebihan sebuah kromosom seks yaitu Y, diderita oleh lelaki, berperawakan tinggi, bersifat antisosial ataupun agresif, dan suka melawan hukum. Nah, selanjutnya ada sindrom Down, yaitu ciri-cirinya karyotip 47XX ataupun 47XY. Mengolis, telapak tebal seperti telapak kera ataupun memiliki mata sipit ataupun miring ke samping, bibir tebal, lidah menjulur, liur selalu menetes, gigi kecil-kecil dan jarang, IQ rendah yaitu 40. Sekian dan terima kasih.
Nah, itu tadi sedikit penjelasan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.